إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Dalam status yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Baik dalam masalah status sosialnya. Ada yang dijadikan orang yang terpandang di mata manusia. Ada pula yang dijadikan tidak memiliki kedudukan di hadapan manusia. Ataupun dari sisi status ekonominya. Sebagian Allah berikan padanya harta yang banyak. Sebagian hanya Allah berikan kepadanya sekedar untuk ia bisa hidup di atas dunia ini. Dan semuanya Allah jadikan dengan hikmah yang maha tinggi, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menyikapi keadaan kita. Bagaimana kita harus bersikap kepada orang lain yang memiliki status berbeda dengan kita. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk hanya mementingkan diri sendiri. Tapi jauh daripada itu. Islam ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap dan menyikapi diri sendiri dengan keadaan yang ada. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di antara pedoman dan petunjuknya mengajarkan kepada kita untuk rendah hati sesama kaum muslimin dan kaum mukminin. Meskipun yang satu memiliki kedudukan yang terpandang di mata manusia dan dihormati oleh manusia, sementara yang satunya sama sekali tidak dianggap oleh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wahfidh janahaka lil mu'minin," dan rendahkan sayapmu kepada kaum mukminin. Allah ibaratkan kita memiliki sayap. Meskipun engkau bisa terbang tinggi dengan kedua sayapmu, meskipun engkau memiliki faktor-faktor yang membuatmu tinggi di hadapan manusia, tapi kepada sesama kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya, rendahkanlah sayapmu. Duduklah bersama dengan mereka. Tidak memilih hanya berteman dan bergaul dengan yang sejenisnya saja. Padahal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sekian banyak faktor untuk bisa lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Namun Allah tetap memerintahkannya untuk tetap merendah kepada sesama kaum mukminin. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar bersama dengan kaum mukminin terutama yang statusnya lemah dan rendah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Dan sabarkan jiwamu, dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk terus bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka, baik di pagi hari maupun di sore hari. Dan jangan palingkan matamu dari mereka hanya karena engkau menginginkan perhiasan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar duduk bersama dengan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum mukminin, dan melarang untuk mengalihkan pandangan beliau dari mereka kepada perhiasan-perhiasan dunia yang indah, dan tidak menggubris mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk bagaimana kita bersikap kepada orang-orang yang lemah, seperti anak yatim yang kehilangan bapaknya sebagai sumber nafkahnya, ataupun kepada orang yang meminta-minta, yang tidak memiliki kecukupan dari sisi ekonomi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah kita hafal bersama, "Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar." Adapun orang yang meminta-minta dan juga anak yatim, maka janganlah kalian menghardik keduanya. Mereka sudah lemah dengan keadaan mereka. Jika kita tidak ingin memberi mereka, maka minimal jangan menyakiti hati mereka. Tolaklah dengan cara yang lemah lembut. Jika kita tidak ingin memberi mereka ataupun tidak mendapati apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada dirinya dan bersama dengan sahabat yang lainnya. Dia berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Wa kuntu ana wa Ibnu Mas'ud wa rajulun min Huzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Fa ja'al musyrikun faqalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam utrud haula la yajtari'una alaina." Dahulu kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Aku, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan seorang dari suku Huzail, dan juga Bilal, sang muazzin, dan 2 orang lagi yang tidak akan aku sebutkan namanya. Kemudian datanglah orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar orang-orang musyrikin, dan mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Usirlah mereka ini. Janganlah mereka lancang kepada kami. Kami ingin hanya engkau dan kami saja. Jangan ada mereka yang dianggap sebagai orang-orang lemah. Sebagian mereka adalah bekas budak seperti Bilal radhiyallahu anhu." Lihatlah bagaimana kesombongan pembesar-pembesar Quraisy yang tidak ingin duduk bersama dengan mereka dan hanya ingin duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allahu an yaqa'. Fahaddatsa nafsah fa anzalallahu wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kemudian terbetik di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah ingin takdirkan untuk terbetik di dalam hati beliau. Beliau sempat berpikiran untuk mengusir mereka, dikarenakan beliau yakin dengan keimanan mereka demi mengharapkan keislaman para pembesar-pembesar Quraisy tersebut dan memenuhi keinginan mereka untuk mengusir sebagian sahabat beliau. Demi mengharapkan mereka mendapatkan hidayah kepada Islam
dan karena beliau percaya dengan keimanan mereka yang ada bersama dengan beliau. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka, dan janganlah engkau mengusir mereka, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka, baik di pagi hari maupun di sore hari, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan dunia. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang sempat terbetik di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam justru lebih mementingkan kedudukan mereka yang meskipun tidak berharga di mata manusia, namun ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi lagi mulia. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ja'at imra'atun ilayya wa ma'aha ibnatani laha tas'al falam tajid indi syai'an ghairu tamrah wahidah fa'taituha iyyaha faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul." Kata Aisyah, datang kepadaku seorang wanita yang membawa 2 orang anak perempuannya yang masih kecil. Datang meminta dalam keadaan terpaksa, dan ia tidak mendapati dariku, dan aku pun tidak memiliki kecuali hanya 1 butir kurma. Maka aku pun memberikannya kepadanya. Lihatlah bagaimana Aisyah tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun. Tidak akan kita jumpai di zaman sekarang orang yang bersedekah hanya dengan 1 biji kurma. Maka aku pun memberikan sebiji kurma tersebut kepadanya. Aisyah sendiri dalam keadaan yang susah, tidak mendapatkan apa yang bisa ia berikan kepada wanita tersebut, kecuali hanya 1 butir kurma. Maka aku pun memberikannya kepada wanita tersebut, dan ternyata sang wanita tersebut membaginya 2 untuk kedua orang anaknya. Sementara ia tidak memakan sedikit pun dari kurma tersebut, sebagai bentuk rahmatnya, rahmat seorang ibu kepada anaknya. 1 biji kurma dibagi 2 untuk kedua orang anaknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya status ekonomi ataupun status sosial yang kita dapatkan, semuanya hanyalah pemberian dan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk disesali, tidak perlu untuk ditangisi, tidak perlu pula bagi yang memiliki untuk membanggakannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Dalam hadis Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu solusi yang luar biasa. Bagaimana cara menghadapi keadaan yang sedang kita hadapi, terutama bagi yang dilanda dengan kesusahan. Baik dari sisi status sosialnya tidak dianggap oleh manusia, ataupun dari status ekonominya yang dipandang rendah oleh manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam, kemudian Allah memberinya rezeki yang pas-pasan. Namun Allah Subhanahu wa taala memberinya rezeki berupa qanaah,
merasa cukup dan puas serta ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia yakin apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik, yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sehingga pemberian ini, rezeki qanaah ini jauh lebih berharga dan jauh lebih penting bagi kehidupan seseorang dan lebih bermanfaat baik di dunianya maupun di akhiratnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan juga kaum muslimin semuanya, memberikan kepada kita semuanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas serta ridha dengan apapun dan bagaimanapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa perbendaharaan dunia kepada kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahirabbil alamin.